Tes. Intro udah lama gak intro. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke, sebuah film lawas tapi sangat berkelas, anjay, tentang sepasang pencuri jenius sampai-sampai FBI pun dibuat ketakutan dan ketar-ketir. Wah, hebat ya? Iya dong hebat. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Film dibuka dengan dikenalkan seorang pencuri jenius bernama Max yang diperankan oleh Mamang Pierce Brosnan yang lagi menonton pertandingan basket. Di sana Max diawasi oleh 2 anggota FBI karena saat ini FBI lagi mengantarkan sebuah berlian paling berharga ke sebuah museum. Di lain sisi, agen FBI yang mengantar berlian bernama Stan tampaknya sangat gelisah karena takut jika sewaktu-waktu Max muncul. Stan benar-benar gak bisa bersantai meskipun dalam mobil berteknologi canggih juga anti peluru karena Stan tahu bahwa Max adalah seorang pencuri jenius dengan banyak cara-cara di luar nalar. Got him. Dan inilah After the Sunset. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang gembel yang membersihkan kaca mobil hingga Stan pun memberikan tip $1. Tapi gembel itu ternyata adalah komplotan Max dan berhasil mendapatkan data mobil Stan. Setelah Stan pergi, si gembel itu segera memberikan data tersebut pada Max. Sementara itu, agen FBI yang mengawasi Max kehilangan jejak karena terjadi keributan dalam arena. Dengan cepat mereka langsung melapor pada Stan bahwa mereka telah kehilangan Max. We're looking. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka berhasil melihat Max tapi hanya lewat layar. Ternyata semua itu hanya tipuan karena Max udah keluar dari stadion dan kini akan beraksi untuk menghack mobil Stan. Setibanya di depan museum, Stan celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri karena masih takut jika Max muncul. Stan pun memberanikan diri untuk keluar karena yakin bahwa Max masih di stadion arena basket. Tapi secara mengejutkan, mobil Stan telah dihack oleh Max. Wah, bisa gitu ya? Dan tentu aja Stan sama sekali gak bisa keluar dari mobil yang berjalan sendiri itu. Stan mencoba mengendalikan mobil dan berusaha keluar, tapi semua usahanya gagal. Mobil Stan terus dipepet oleh mobil lain dan akhirnya mobil itu pun berhenti. Stan langsung terdiam karena pasti Max udah merencanakan sesuatu dan tiba-tiba gak lama Max bertemu dengan si gembel tadi yang ternyata itu adalah kekasihnya bernama Lola yang diperankan oleh Teteh Salma Hayek.
Wow, mereka pun langsung menemui Stan untuk menghabisinya dan mengambil berlian yang Stan bawa. Max menyalakan musik dengan sangat kencang agar membuat Stan minta ampun dan menyerahkan berlian. Agar Stan semakin menderita, Lola memasukkan cairan oli ke kompresor AC dan akhirnya membuat Stan hampir sesak nafas. Max dan Lola sama sekali gak peduli pada keadaan Stan, lalu memilih bercelepot sambil menunggu Stan pingsan. Saat Max akan mengecek Stan, tiba-tiba peluru yang ditembakkan Stan berhasil mengenai dada sebelah kiri Max dan membuatnya hampir sekarat. Sontak Lola mencoba menguatkan Max dan Max berkata agar Lola gak usah khawatir karena Max gak apa-apa dan masih bisa bertahan. Don't worry. Get the diamond. Beberapa saat kemudian Stan diselamatkan oleh para agen FBI lain, tapi sayangnya berlian paling berharga itu berhasil dicuri oleh Max dan Lola. Stan pun mendapat sanksi karena gagal melindungi berlian tersebut. Beberapa bulan kemudian, Max dan Lola kini tinggal di sebuah pulau kecil di kawasan Samudra Atlantik karena mereka saat ini memilih pensiun menjadi pencuri. Di sana Max ingin menghabiskan waktunya bersama orang yang paling dia cintai. Tapi pada suatu hari, Max sangat terkejut karena ada seseorang yang masuk tanpa izin ke dalam rumah. Dengan cepat Max mengambil pistol lalu berhati-hati mengecek ke dalam. Secara mengejutkan, ternyata orang yang masuk itu adalah Stan dan di sana mereka pun saling menodongkan senjata. Don't make me shoot you again. Again? Suasana menjadi sangat menegangkan karena Stan gak segan untuk menembak Max dan akhirnya Max meletakkan senjata. Kedatangan Stan ternyata bukan ingin menangkap Max, melainkan ingin memberitahu bahwa ada kapal pesiar yang menepi selama seminggu dan diketahui kapal tersebut membawa sebuah berlian yang sangat-sangat langka. Sontak Max terdiam karena itu adalah satu-satunya berlian yang belum berhasil dia curi sampai saat ini. Give my love to Lola, will you? Kemudian Max memberitahu Lola bahwa Stan baru aja datang dan berkata bahwa akan ada kapal pesiar yang membawa berlian langka. Seketika raut wajah Lola langsung berubah karena Max udah berjanji akan berhenti dan gak akan melakukan aksi pencurian lagi. 'Cause this is God messing with us. Lola segera masuk ke rumah dan mendapati semua perabot di sana udah berantakan. Lola pun mengecek sebuah kamera dan mendapati bahwa peluru yang dulu menembus dada Max yang dia simpan dalam kamera udah diambil oleh Stan dan itu sangat berbahaya karena peluru tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti kejahatan mereka. Hingga di keesokan hari, Max menghubungi Stan meminta agar menyerahkan peluru yang telah diambil dan meminta Stan pergi. Tapi tentu Stan menolak karena dia ingin terus mengawasi gerak-gerik Max dan Lola. Akhirnya Max pun mengirimkan dua wanita penghibur ke kamar Stan untuk mengambil peluru tersebut. Waduh. He hid it in a black jewelry box. Good job. Saat makan malam, Lola sangat senang karena peluru itu telah kembali. Tapi baru aja akan menikmati malam berdua yang indah, tiba-tiba Stan datang karena ingin mengganggu Lola dan Max. Saat melihat polisi lokal, Max meminta Lola agar mengajak Stan berdansa. Di sisi lain, seorang polisi bernama Sophie akan melakukan pemeriksaan kepada seorang mafia. Tapi Sophie dihalangi oleh anak buah mafia itu yang kita sebut aja dia Budet aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Aduh Budet, apa pula kau itu mah Butet. Secara mengejutkan, Sophie meremas dengan keras lato-lato Butet karena telah menghalangi tugasnya. Aduh, mules. And I can't be bought. Dari sana Sophie menemui Stan karena mendapat laporan dari Max bahwa Stan membawa senjata. Meskipun Stan merupakan agen FBI, tapi di pulau itu gak boleh sembarangan orang membawa senjata. Dikarenakan udah melanggar hukum, tanpa pikir panjang Sophie membawa Stan ke kantor polisi.
Welcome to paradise. Keesokan harinya, Stan mengajak Sophie makan malam, menceritakan bahwa sebenarnya Max adalah DPO, tapi gak ada bukti kejahatan. Stan berkata bahwa Max sangat jenius dan sulit ditangkap karena gak pernah meninggalkan jejak dan catatan keuangannya benar-benar bersih. Mendengar itu, Sophie akan membantu Stan jika Max ketahuan lagi melakukan aksi pencurian. As long as I'm riding shotgun. Akhirnya di pagi hari Max pergi ke kapal pesiar yang Stan sebutkan karena penasaran dengan berlian paling berharga itu. Setibanya dalam kapal, Max sangat takjub melihat keindahan berlian, tapi ternyata dari tadi telah diikuti oleh Stan. Sontak Stan berkata bahwa Max gak akan mungkin bisa mencuri berlian tersebut karena ruangan itu dilengkapi dengan berbagai sistem keamanan yang sangat-sangat canggih. Sepulangnya dari kapal, Max dihampiri oleh Budet memintanya ikut ke markas karena jika gak mau, Max akan ditembak. Di sana Max bertemu dengan seorang mafia bernama Henry Moore memintanya agar mencuri berlian itu. Sontak Max hanya senyum karena dia bukan lagi seorang pencuri. The impoverished people of this island need your help. Henry bercerita bahwa dia butuh tambahan uang demi membuat infrastruktur untuk masyarakat setempat. Henry meminta Max bekerja sama dan akan memenuhi semua yang diminta oleh Max asalkan berlian tersebut bisa didapatkan. Good. Then we understand each other. Yes. Yeah. Kemudian di malam hari, Max memberitahu Stan bahwa dia bisa mencuri berlian itu dengan mudah karena berhasil melihat celah. Tentu Stan sangat penasaran dan yakin jika Max akan kembali melakukan aksi pencurian. I'm so tense. Come here. Stan mencoba menyadap pembicaraan Max dan Lola agar bisa mengetahui rencana mereka. Tapi Max dan Lola mengerjai Stan hingga saat Stan asik mendengarkan, tiba-tiba Lola merusak alat itu. Singkat cerita, Max menyelinap masuk ke dalam kapal untuk beraksi. Dengan cepat Stan dan Sophie segera bergerak berusaha menangkap Max. Sophie berhasil membuntuti Max lalu memintanya berbalik, tapi kemudian... Sophie segera membangunkan Stan agar bisa menangkap Max. Tapi Max berlari dengan sangat cepat dari kejaran Sophie dan juga Stan. Max terus berlari dari para polisi dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di waktu yang sama, Lola mendengar berita bahwa ada seorang penyusup yang masuk ke dalam kapal dengan mencuri pakaian milik cleaning service. Lola curiga jika itu adalah Max dan langsung buru-buru pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Lola terkejut karena Max ternyata lagi bersantai dalam bathtub, bahkan sempat menuliskan puisi untuk Lola. And I'm jealous. You got nothing to worry about. Di lain sisi, Sophie memarahi Stan karena kedatangan Stan justru malah menggagalkan penangkapan. Sophie meminta agar Stan lebih bisa bekerja sama demi bisa menangkap si pencuri. 3 hari kemudian Max menemui Henry, lalu Henry mengajak Max untuk melihat proyek yang lagi dibangun. Di sana Henry menunjukkan proyeknya sambil mengingatkan Max agar segera mencuri berlian karena kapal pesiar itu akan segera kembali berlayar. Max pun memberikan map berisi rencana pencurian karena dia gak mau melakukannya. What's this? Everything you need. Max memberitahu cara agar Henry dan anak buahnya bisa mencuri berlian tersebut mulai dari jalan masuk sampai jalan keluar yang aman. Dengan sangat detail, Max menjelaskan agar aksi pencurian bisa dilakukan dengan sukses. Pada malam hari, Max dihubungi seseorang karena Stan lagi mengacau di sebuah bar. Dengan cepat Max pergi untuk menemui Stan agar gak terjadi hal yang gak diinginkan. Di sana Max sangat prihatin karena Stan mabuk berat dan menyebut dirinya sebagai agen FBI yang gagal. Lah!
Beberapa saat kemudian, Max lagi bersiap di tepi pantai dengan beberapa alat menyelam karena ternyata Max akan segera mencuri berlian. Setelah itu Max pulang ke rumah, tapi sayangnya Max malah dimarahi oleh Lola karena udah tahu bahwa Max kembali mencuri. Hingga atas hal itu Max diusir dari rumah. Karena udah semakin malam, Max pun pergi ke tempat penginapan Stan untuk numpang istirahat. Awalnya Max agak sedikit risih karena harus tidur bersama Stan. Tentu Max gak pernah membayangkan seorang pencuri tidur satu ranjang dengan agen FBI. Aduh. Di pagi hari, Stan dan Max dikejutkan oleh kedatangan agen FBI karena aksi yang dilakukan Stan. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa sebenarnya Stan lagi diskors dan artinya Stan gak punya kewenangan melakukan misi atau operasi apapun. Mendengar hal itu, tentu Sophie kaget karena merasa dibohongi oleh Stan. You told me you were here on the case. I am here on a case, and Hingga di malam hari, Stan dan Max mengajak Sophie dan Lola ke tepi pantai untuk sama-sama minta maaf. Tapi bukannya memaafkan, Lola dan Sophie masih aja belum percaya karena sakit hati telah dibohongi. Demi menebus kesalahan, Max ternyata udah menyiapkan perlengkapan menyelam karena Max ingin menunjukkan sesuatu yang sangat indah di dasar laut. so where you taking us? Gak lama mereka pun menyelam menikmati keindahan bawah laut. Max meminta mereka berpencar agar bisa melihat keindahan secara menyeluruh. Ternyata itu semua adalah rencana Max agar aksi pencuriannya gak diganggu. Tanpa disadari, Max berhasil tiba di kapal pesiar bersiap menjalankan aksi pencurian. Max masuk ke dalam saluran udara dan menunggu waktu yang tepat saat para penjaga bergantian. Dengan cepat Max memutus kabel dan langsung masuk ke ruangan penyimpanan untuk memasang bom. Tapi aksi itu ternyata ketahuan dan akhirnya para petugas pun langsung menangkapnya. Saat penutup wajah dibuka, ternyata si pencuri itu adalah Budet. Di waktu yang sama, ternyata Max udah berada tepat di atas berlian. Dengan sangat hati-hati, Max menurunkan alat untuk menghancurkan kaca yang melindungi berlian itu. Saat aksi berlangsung, Max dihubungi oleh Stan dan sontak Max memberitahu bahwa dia lagi berada dalam kapal yang karam. Setelah kaca pelindung bisa dihancurkan, dengan cepat Max mengambil berlian, tapi aksi Max ketahuan. Beruntung Max udah berhasil membawa berlian dan buru-buru kabur dari sana. Saat Max akan keluar, tiba-tiba ada petugas tepat di depannya dan kemudian... I think he left his radio. I thought I heard something else. Tanpa pikir panjang, Max segera keluar dari dalam kapal. Max kembali menyelam menemui yang lain agar aksi tersebut gak dicurigai. Mereka pun kembali ke darat saat Stan hampir meninggoy karena tabung oksigennya malah dibuka oleh Lola. Beberapa saat kemudian Sophie mendapat kabar bahwa berlian dalam kapal pesiar telah dicuri. Seketika mereka semua menyadari bahwa dari tadi Max lagi menipu mereka. Sophie langsung mengecek Max untuk mencari berlian, tapi sayangnya Max udah menyembunyikan di tempat lain. Merasa telah dibohongi oleh Max, Lola sama sekali gak bisa menutupi kemarahan dan segera pergi meninggalkan Max. Max, I helped you because I love you. Setibanya di rumah, Max mencoba menjelaskan, tapi karena udah terus-terusan dibohongi, Lola udah gak kuat lagi dengan Max dan akan meninggalkan Max. Max berusaha mencegah Lola pergi karena semua yang dilakukan itu semua hanya untuk Lola. Tetapi Lola berkata bahwa dia menginginkan laki-laki yang bisa memegang janji. Lola. Saat Lola akan pergi, secara mengejutkan dia ditodong pistol oleh Henry karena Henry juga merasa ditipu oleh Max. Melihat Henry lengah, Lola langsung menghajar Henry dan kemudian Don't get up. Henry balik menyerang Max dan mengambil senjata miliknya. Tapi dengan cepat Lola melemparkan pisau dan mengenai kaki Henry. Sontak Henry melepaskan pisau itu dan saat dia mengarahkan pistol pada Max,
Stan dan Sophie datang menyelamatkan Max dengan melepaskan tembakan pada Henry hingga dia pun tewas. Kemudian Max menjelaskan pada polisi bahwa Henry mengajaknya bekerja sama untuk mencuri berlian, tapi Max menolak karena dia udah pensiun. Mendengar hal itu, Stan sama sekali gak percaya karena pasti Max lah yang telah mencuri berlian tersebut. Gak lama Max menemui Lola, tapi bukannya berubah pikiran, Lola tetap pergi meninggalkan Max. Tentu Max merasa sangat kesepian karena Lola adalah orang yang sangat dia cintai. Hari-hari Max menjadi semakin hampa karena dia lebih memilih berlian dibanding mempertahankan hubungan. Max bahkan udah menulis puisi yang panjang untuk Lola karena benar-benar gak mau kehilangan. Melihat kesungguhan Max, akhirnya Lola pun luluh dan kembali pada pelukan AA Max. Aduh. 1 minggu kemudian Max ditemui oleh Stan dan Max terkejut karena Stan baru aja membeli jam tangan mewah. Max menyadari bahwa selama ini ternyata Stan telah membohonginya dengan berpura-pura mabuk berat, padahal mah tidak. Selain itu, Stan juga adalah orang yang telah mengambil berlian hasil curian yang Max simpan di balok kayu di dermaga. Dari situ kita mengetahui bahwa setelah melakukan aksi pencurian, Max menyimpan berlian tersebut dalam kayu di dermaga. Max makin sadar bahwa ternyata selama ini justru Max yang masuk ke dalam jebakan Stan. Max pun mengakui bahwa Stan lebih jenius karena telah berhasil mengelabuinya. Tapi Max berkata bahwa itu semua lebih baik terjadi karena Max gak ingin kehilangan Lola. Di keesokan hari, Stan akan pergi dari pulau itu untuk menjual berlian yang telah dia curi dari Max. Tapi bukan pencuri handal namanya. Jika kehilangan hasil curian dengan mudah, ternyata Max udah menghack mobil yang ditumpangi oleh Stan dan Max langsung mengendalikan mobil itu sambil tertawa puas melihat tingkah Stan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, itulah dia Brad, sebuah film yang dibintangi aktor dan aktris kawakan. BTW agak bosen ya, film perampokan, pencurian, action. Sekali-kali gimana kalau kita bahas film yang agak menyeramkan gimana gitu, kayak horor atau psikopetan? Gimana? Setuju gak Brad? Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.